Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya Muhammad Nova Radianda dan saya satu kelompok dengan Ghazali Nur Akbar. Saya akan mempresentasikan program kami, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Aplikasi Data Penjualan Mobil. Jadi, yang pertama, pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan biasa disingkat dengan SPK. Sistem yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penyelesaian suatu masalah agar masalah yang dapat diselesaikan dengan baik. Mata kuliah SPK atau DSS direkomendasikan oleh ACM atau Association for Computing Machine, AIS, Association for Informasi System, AITP, Association of Informasi Teknologi Personal. Mata kuliah ini mencakup komponen-komponen pendukung keputusan dan kecerdasan tiruan serta memberikan dasar-dasar dan aplikasi DSS, GSS, Knowledge Management, ES, komputasi, saraf, agen cerdas, dan sistem cerdas lainnya. Selanjutnya, fungsi sistem pendukung keputusan. Secara global dapat dikatakan bahwa fungsi dari sistem pendukung keputusan atau SPK adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih banyak atau lebih baik, sehingga dapat membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Jadi fungsi lain dari sistem pendukung keputusan adalah sebagai yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun kelompok, organisasional maupun institusional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Oke, selanjutnya, tujuan sistem pendukung keputusan. Tujuan sistem pendukung keputusan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Walaupun demikian, penekanan dari suatu sistem penunjang keputusan atau SPK adalah pada peningkatan efektivitas dari pengambilan keputusan daripada efisiensinya. Selanjutnya, komponen sistem pendukung keputusan. Subsistem manajemen basis data, lalu subsistem manajemen basis model, lalu subsistem perangkap lunak, penyelenggara dialog. Oke, selanjutnya, faktor pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi, karena pada dasarnya keputusan dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan yang dimiliki organisasi. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Keputusan sebaiknya tidak menyulitkan. Keputusan yang baik seharusnya bersifat memudahkan dan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif tandingan. Harus dibuatnya pilihan-pilihan lain selain pilihan utama sebagai referensi pengambilan keputusan yang dapat mencakup pada kepentingan organisasi. Oke, selanjutnya, mekanisme pengambilan keputusan. Pemahaman dan perumusan masalah dalam pengambilan keputusan. Kita harus menemukan masalah yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, pengumpulan analisa data yang relevan setelah menemukan masalah apa yang terjadi. Kemudian menentukan rumusan yang tepat untuk menyelesaikan berdasarkan data yang relevan. Yang ketiga, pemilihan alternatif terbaik dari data yang telah didapatkan untuk memutuskan. Kita dapat memilih alternatif yang paling baik.
untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, implementasi keputusan, melaksanakan keputusan yang telah diambil dan bertanggung jawab melaksanakan. Dengan memperhatikan risiko dan ketidakpastian terhadap keputusan yang diambil. Yang kelima, evaluasi implementasi yang telah diambil harus selalu dimonitor secara terus-menerus. Apakah berjalan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan atau tidak. Oke, selanjutnya. Proses perencanaan proyek. Ada 5 ya. Yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, membuat alternatif yang konsep. Yang kelima, dan yang terakhir itu diimplementasikan. Oke, selanjutnya. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu pemodelan dalam pembangunan sistem pendukung keputusan. Pengembangan aplikasi SPK menggunakan model pembangunan. SPK memilih fase-fase yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, pemilihan, dan membuat SPK. Oke, selanjutnya. Studi kelayakan. Studi kelayakan memperkirakan kelayakan proyek yang direncanakan berdasarkan risiko yang ada. Dalam studi kelayakan, berbagai proyek atau solusi yang mungkin dianalisis dan dinilai berdasarkan kemampuan implementasinya. Di sini kami membuat proyek yang berjudul Data Penjualan Mobil menggunakan Visual Basic 2010. Adapun studi kelayakan yang kami buat menggunakan analisis sistem berjalan dan analisis sistem usulan seperti gambar berikut ini. Seperti ini gambarnya ya. Oke. Ini adalah analisis sistem berjalan kami. Yang pertama, admin menawarkan pilihan mobil kepada pembeli yang ingin membeli mobil. Yang kedua, admin melakukan login dan admin dapat melakukan input data maupun pengeditan mobil dan identitas diri pembeli. Yang ketiga, pembeli memilih mobil yang ingin dibeli sesuai dengan data kriteria yang telah disediakan. Yang keempat, setelah memilih mobil, pembeli dapat melakukan transaksi yang akan diinput oleh admin. Dan yang kelima, setelah melakukan transaksi, admin akan simpan histori pembelian. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Analisis sistem usulan. Ini sebagai admin, yang pertama, mengolah user dan admin. Yang kedua, mengolah form pelanggan. Yang ketiga, mengelola form mobil. Yang keempat, mengelola transaksi pembayaran. Sebagai customer, yang pertama, menginput akun user, menginput data form pelanggan. Yang ketiga, menginput jenis mobil di form mobil, melakukan transaksi pembayaran. Dan ini terhubung langsung ke komputer. Setelah terhubung ke komputer, sistem akan menyimpan data di database. Oke. Selanjutnya, admin. Adapun admin yang akan dilakukan admin selanjutnya yaitu melihat data yang sudah disimpan baik from admin, from pelanggan, dan from mobil. Lalu, melihat data transaksi pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer dibayar dan tersimpan dalam sistem. Sedangkan customer melihat data yang sudah disimpan baik from pelanggan dan from mobil, lalu melihat data transaksi pembayaran yang sudah dibayar dan tersimpan dalam sistem. Oke, selanjutnya tahap pilihan. Pada penelitian ini, aplikasi yang dibangun menggunakan metode Simple Active Weighting atau SAW yang merupakan metode penjumlahan terbobot pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode ini menghasilkan perangkingan data alternatif tipe mobil untuk menemukan alternatif terbaik berdasarkan hasil ranking. Selanjutnya, tahap membuat sistem pendukung keputusan. Adapun terhadap tahap untuk membuat sistem pendukung keputusan dengan metode yang telah ditentukan yang terdiri dari ada 5 ya, terdiri dari 5, yaitu yang pertama desain sistem,
desain database, desain interface atau antarmuka, tahap implementasi, dan hasil sistem pendukung keputusan. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya, Kozali Nur Akbar. Oke, baik. Terima kasih pada rekan saya, Noval Radianda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Yang pertama, di sini ada tahap membuat sistem pendukung keputusan, yaitu desain sistem. Yang pertama, desain sistem, yaitu saya di sini akan menjelaskan diagram use case. Sebagai user, dapat juga melakukan input data konsumen di dalam sistemnya, yaitu input data konsumen, manipulasi data mobil, cari mobil, melihat data mobil, dan manipulasi data kriteria. Di bagian desain sistem di diagram activity, di sini user dapat mengakses aplikasi ataupun dapat melakukan login, lalu masuk ke halaman menu. Selanjutnya, isi form pelanggan, isi pesanan mobil. Lalu data berhasil diinput. Nah, setelah data berhasil diinput, data bisa juga tidak lengkap, masuk kembali ke halaman menu. Selanjutnya di sini desain sistem. Di bagian diagram sequence, input data konsumen. Nah, di bagian user dapat memilih form input konsumen di bagian menu utama. Di bagian input konsumen dapat tampil form input konsumen, lalu mengisi data konsumen. Selanjutnya, memvalidasi data konsumen, lalu simpan data. Bisa juga data tidak valid atau tidak benar, akan tampil kesalahan. Dan ini apabila data tersimpan ataupun sudah valid lalu disimpan, akan tersimpan di database. Di bagian diagram sequence manipulasi data mobil, tidak terlalu berbeda. Yang pertama itu mengisi data mobil, lalu validasi, lalu menyimpan data dan tersimpan di database. Nah, jika tidak valid akan tampil kesalahan. Dapat juga kita melakukan pilih edit data mobil di bagian form mobil. Lalu edit data mobil. Ketika sudah diedit data mobil, dapat juga melakukan validasi bahwasannya pengeditan dapat berhasil. Lalu simpan data kembali. Apabila tidak valid, maka akan tampil kesalahan. Begitu juga dengan detail mobil. Di bagian detail mobil, yang pertama dapat mengisi data mobil, detail mobil. Yang kedua, form detail mobil atau validasi. Dapat melakukan juga validasi. Lalu menyimpan data di bagian database. Apabila tidak valid, maka data tampil kesalahan. Detail mobil ditampilkan. Kita masuk ke diagram sequence cari mobil. Di bagian pencarian, user dapat mengisi mobil yang ingin dicari sesuai dengan kriterianya yang ingin dibeli oleh pembeli. Lalu di bagian pencarian dapat melakukan pencarian, tampil daftar mobil yang dicari. Lalu pilih mobil yang dicari dan tampil detail mobil yang diinginkan. Di bagian data mobil, di sini kita dapat mengisi data mobil. Lalu bisa juga validasi ketika sudah mengisi data mobil, lalu simpan data. Apabila tidak valid, data tidak benar, tampil kesalahan. Selanjutnya pilih edit data mobil, dapat dilakukan juga, dan edit data mobil. Lalu memvalidasi data, lalu simpan data di database. Apabila tidak valid, dapat tampil kesalahan. Yang kedua, desain database. Desain database yang kami rancang yaitu
di dalam database data pembelian ada form login, pembeli, mobil, dan DB data pembelian. Di bagian login ada kode user, username, password. Di sini dapat melakukan penambahan data user, delete data, maupun menutup data. Begitu juga dengan pembeli. Adapun yang pertama nomor pembeli, lalu nama pembeli, lalu jenis kelamin, lalu agama, alamat, tanggal lahir, usia, nomor telepon, nama kepala keluarga, hubungan keluarga. Dapat melakukan penambahan data, create new data, update data ataupun edit data, dapat delete data, dapat menghapus data, lalu dapat close data. Dengan kata lain, update adalah untuk mengedit data si pembeli. Adapun juga mobil, yang pertama kode mobil, nomor polisi, merek tipe mobil, status, harga. Sama seperti pembeli juga dapat menambahkan data, mengedit data, delete data, dan menutup data. Selanjutnya DB data pembelian, yang pertama ada tabel data pembelian, tabel login, tabel mobil, dan tabel pembeli. Kita masuk di set interface. Nah, di bagian login akan tampilnya akan seperti ini. Dan akan kami jelaskan di video demo yang akan kami jelaskan nanti setelah presentasi ini lebih detailnya. Adapun desain interface-nya, selain itu ada juga di desain tampilan menu pembeli dan desain tampilan menu mobil seperti ini. Selanjutnya desain tampilan menu pembelian seperti ini. 4. Tahap implementasi, tahap di mana sudah digunakan oleh pembuat atau sebelum benar-benar bisa digunakan dengan baik oleh pengguna. Sistem wajib melewati tahap pengujian dengan tujuan agar sistem terjamin tanpa kendala fatal yang timbul ketika pengguna memakai sistem tersebut. Untuk itu, cara pemakaian aplikasi adalah sebagai berikut. Tahap implementasi. Yang pertama, kita melakukan form login. Akan tampil yang pertama adalah ruang login. Yang kedua, kita memilih form data mobil. Selanjutnya itu akan muncul menu utama pada aplikasi, lalu klik mobil untuk melihat ketersediaan mobil yang dijual. Selanjutnya, pemilihan kriteria mobil. Selanjutnya, lakukan pemilihan keputusan kriteria mobil yang ingin dibeli melalui kolom atau menu pencarian, misalnya tahun pembuatan, merek, ataupun harga. Lalu pendataan identitas pembeli. Setelah memilih kriteria mobil yang diinginkan, lalu klik menu pembeli untuk pendataan identitas pembeli. Lalu pendataan pembelian. Selanjutnya, tampilan akhir yaitu setelah melakukan pendataan identitas, lalu klik menu pembelian untuk masuk ke dalam pendataan pembelian. Dan tampilan akhir sistem aplikasi seperti ini. Selain dapat melakukan penambahan data seperti gambar-gambar di atas ataupun yang sebelumnya, pengguna bisa melakukan pengeditan, penghapusan, pemilihan, serta pencarian data dengan memperhatikan gambar yang tampil yang dapat Anda lihat saat sekarang ini. Pengeditan data pembeli seperti ini. Pengeditan data mobil seperti ini, yang di samping, yang di bawah sebelah kanan. Baik, tahap yang terakhir yaitu 5. Hasil sistem pendukung keputusan. Dengan adanya sistem pendukung keputusan aplikasi pendataan penjual mobil, aktivitas pekerjaan jauh lebih mudah dan efektif dengan melakukan pendataan pembeli atau customer, pendataan mobil, serta pendataan pembelian jelas akan lebih mudah dan efisien. Dan data-data akan tersimpan dengan baik dan rapi di dalam database. Selain itu juga dengan adanya sistem pendukung keputusan yang disediakan melalui menu pencarian di aplikasi ini, pembeli akan lebih mudah memilih mobil terbaik sesuai kriteria yang diinginkan pembeli. Secara otomatis, sistem pendapatan, penjualan, maupun pelayanan di Nopza Showroom ataupun di perusahaan tersebut akan dinilai baik pula oleh pembeli. Baiklah, terima kasih.
Mungkin sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kita akan masuk ke video demo ataupun penjelasan aplikasi yang akan kami jalankan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Muhammad Nokbar Radianda dan NIM saya 182406037. Dan rekan sekelompok saya adalah Gozali Nur Akbar dengan NIM-nya 182406047. Di sini saya akan memulai proyek saya dengan nama aplikasi data penjualan mobil. Yang menggunakan Visual Basic 2010. Yang menggunakan Visual Basic 2010 dan MySQL ODBC 5.1. Baiklah, yang pertama saya di sini sebagai pendesain aplikasi dengan ruang login kami seperti ini. Saya juga menambahkan tombol login dan tombol batal di sini sekaligus progress bar. Jadi, ketika user memasukkan username dan password baru login, progress bar akan berjalan. Oke, seperti ini. Sebagaimana saya akan menjalankan aplikasi saya setelah saya mempresentasikan semua desain yang sudah saya buat. Seperti tampilan ruang login yang saya buat. Seperti ini. Oke, selanjutnya ke menu utama. Di mana di menu utama ini adalah sebagai tempat fasilitator aplikasi ini. Yang pertama di sini ada tombol pembeli. Yang akan saya sampaikan di penjelasan selanjutnya. Oke. Di sini ada tombol mobil. Setelah itu di sini ada tombol pembelian. Lalu di sini ada tombol pengguna. Lalu di sini ada tombol logout dan keluar. Jadi fungsinya tombol logout dan keluar itu berbeda ya. Tombol logout itu jika kita menekan tombol logout itu akan kembali lagi ke ruang login di awal, tempat kita memasukkan username dan password. Dan jika kita memencet tombol keluar, itu akan menutup semua aplikasi. Oke, itu perbedaannya. Selanjutnya, di bawah sini, saya juga dibantu oleh rekan tim saya, rekan sekelompok saya, Gozali. Kami menampilkan jam, tanggal, sesuai fungsi untuk menunjukkan ketika membuka aplikasi ini. Jadi jam dan tanggal itu sama ya ketika kita menjalankan aplikasi ini. Sesuai dengan jam yang Anda miliki. Oke. Selanjutnya, untuk background dan nama showroom menggunakan desain kami sendiri ya. Berikut juga ikon dari aplikasi ini. Itu semuanya kami yang desain. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu pembeli. Di sini tampilan data pembeli dan di sini kami menggunakan tombol atau button sebagai penambahan, pengeditan, dan
penghapus data. Oke, maaf saya agak gagok, udah lama tidak berbicara nih. Ada juga button yang digunakan untuk merefresh data atau mencari data. Nah, di sini oke. Selanjutnya kita ke menu data mobil. Tidak beda jauh ya dari menu sebelumnya. Hanya ada perbedaan pada tabel. Dan di mana tabel ini digunakan untuk keperluan pendataan. Oke, tabel ini digunakan untuk pendataan dan sudah terhubung ke database. Ini sudah terhubung ke database, oke. Begitu juga pada menu sebelumnya dan setelah ini. Oke, selanjutnya ke data pembelian. Di menu ini, oke, di menu pembelian ini seperti sama, hampir-hampir mirip sama seperti menu sebelumnya. Kami di sini agar agak berbeda, kami tampilkan button untuk penambahan pengeditan. Nah, penambahan pengeditan, penghapusan, dan juga pencarian. Dan refresh data. Hanya yang membedakan tabel ini dengan tabel sebelumnya adalah data berikut. Oke, membedakannya seperti ini. Jika kita masuk ke menu tambah, akan pembeli di sini kami menampilkan data yang diperlukan. Jika kita masuk ke ini ya, kita pencet tombol tambah itu ya. Jadi data-data pembeli itu yang hanya kita tampilkan. Data-data pentingnya. Seperti ini ya, seperti data identitas dan data pembelian, gitu-gitu. Nomor mobil dan ya sebagainya lah. Oke. Pembeli dengan menggunakan text box atau datetime picker. Oke. Selected untuk menyimpan data, selected index change untuk menyimpan data dan mereset data. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita masuk ke tambah data mobil. Dan ini juga tidak beda jauh dengan desain data pembeli, ya tidak beda jauh lah. Seperti itu ya. Berikut juga dengan data pembeli. Di sini kami menggunakan bahan 2 button untuk pencarian. Yang dimana ketika nomor pembeli dan nomor kode mobil diisi, maka data lainnya yang mengikuti di bawah akan secara otomatis terisi. Oke, di sini ya. Lalu kita masuk ke update mobil. Oke, kita masuk ke update mobil. Di mana pengupdatean
Dan pengeditan ini di tempat ini ya, pengupdatean mobil ini dapat digunakan ketika data yang sudah ada untuk dilakukan pengeditan atau pengupdatean identitas pembeli. Jadi misalnya nomor pembeli itu diganti ya, maka di sini dapat dilakukan pengupdatean data pembeli dengan nomor teleponnya yang baru. Nah, di sini oke. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi selanjutnya kita di update data, kita akan masuk ke update data mobil, dan di sini juga tidak beda jauh dengan desain data pembeli dengan desain ini, maksudnya dengan desain data pembeli tidak beda jauh juga desainnya. Update data pembeli seperti ini ya. Oke. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ghazali Nur Akbar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Noval. Mungkin akan saya lanjutkan. Untuk itu, yang pertama di sini Saudara Noval sebagai pendesain aplikasi yang sudah kami buat, dan saya sebagai penerus pengkodingan aplikasi yang kami buat dan menghubungkan ke database menggunakan MySQL ODBC 5.1. Nah, untuk itu yang perlu saya sampaikan di sini, saya menghubungkan aplikasi kami menggunakan dengan database dengan cara di mana kita menggunakan aplikasi ODBC seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan menggunakan fasilitas button add. Lalu kita klik MySQL ODBC 5.1 driver, lalu tekan finish. Setelah itu kita akan membuat data source name-nya sesuai yang kita inginkan. Di sini kita buat saja root dan usernya. Maksud saya di sini kita menggunakan localhost dan usernya root, dan langsung kita oke-kan saja. Nah, setelah itu ketika sudah, kita pilih database-nya. Ketika sudah kita pilih, sesuai database yang sudah kita buat dalam penamaan di localhost phpMyAdmin. Di sini kami menggunakan nama showroom sebagai nama database yang kami buat. Seperti ini. Kami membuat nama data source name-nya penjualan mobil, penjualan_mobil, lalu localhost sebagai servernya, dan usernya kita buat root. Lalu kami menggunakan database showroom yang sudah kami buat di phpMyAdmin. Untuk itu juga kami sampaikan di sini, kami juga sudah membuat database showroom yang akan kami gunakan untuk aplikasi kami.
seperti ini, yang sudah terhubung ke aplikasi kami dengan menggunakan MySQL ODBC 5.1. Baiklah, kita langsung masuk ke aplikasi yang sudah kami buat menggunakan Visual Basic. Yang pertama di sini, di dalam login yang sudah didesain rekan saya Noval, kami menggunakan penyambungan koneksinya dengan menggunakan koneksi string dengan disambungkan di F pengaturan yang sudah kami buat. Seperti ini. Kami menggunakannya sesuai nama database data source name yang sudah kami buat, yaitu penjualan mobil, untuk menghubungkan ke PHP MyAdmin, MySQL, dan tentunya SAMPP harus diaktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, ketika sudah terhubung, di sini kita bisa menjalankan aplikasi di mana ketika kita sudah memasukkan username dan password, maka progress bar akan berjalan dengan codingan yang kami buat seperti ini, menggunakan bahasa Visual Basic. Nah, ketika login tidak berhasil, maka akan keluar login gagal. Username atau password Anda yang Anda masukkan salah. Jadi, di sini sudah bisa kita gunakan menu login-nya. Akan saya jalankan aplikasinya seperti ini. Langsung masuk ke menu utama. Di sini kita bisa login kembali dengan menggunakan tombol logout. Kenapa tidak saya gunakan tombol keluar? Karena kalau keluar, tombol untuk atau menu login tidak akan muncul, atau kembali harus kita jalankan lagi aplikasinya. Nah, ketika logout, aplikasi masih sedang dijalankan. Tapi jika keluar, aplikasi otomatis secara sudah tertutup. Jadi kita logout, semisalnya kita buat namanya Akbar, lalu passwordnya Noval, dia tidak akan menerima masuk dan akan keluar message box informasi login gagal, username dan password yang Anda masukkan salah. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke menu utama. Menu utama ini, di sini kami memfasilitasi kepada user ataupun pengguna untuk pendataan mobil, pendataan identitas si pembeli, pendataan pembelian, dan pendataan pengguna aplikasi. Dan untuk tombol out dan keluar sudah saya jelaskan. Kita langsung masuk ke menu pembeli. Sebelum kita masuk menu pembeli, di sini kita akan menjalankan aplikasinya.
lalu kita gunakan fasilitas pembeli, akan keluar nama-nama orang yang sudah terdaftar sebagai pembeli yang pernah membeli mobil di showroom kami atau di showroom Nopza showroom. Nah, kita bisa melakukan penambahan data pembeli dengan mengisi semua text box yang sudah ada. Lalu kita lakukan simpan data. Kita misalkan nama pembelinya Ghazali Naufal dengan jenis kelamin laki-laki, agamanya Muslim, alamatnya Jalan Flamboyan, tanggal lahirnya adalah 2000, secara otomatis usia akan muncul. Lalu dengan nomor telepon 0812 dan digunakan untuk nama kepala keluarga, misalnya Radyanda, adalah ayah. Lalu kita lakukan simpan data. Atau kita bisa juga memilih foto, atau kita bisa juga langsung saja kita simpan data. Menyimpan data berhasil. Lalu penggunaan tombol reset di sini, semisalnya kita buat Ghazali, lalu alamat Jalan Flamboyan, lalu kita buat laki-laki, agamanya Islam. Lalu jika kita tekan tombol reset, maka otomatis akan kita ulangi kembali untuk pendataannya. Oke, kita close. Nah, di sini Ghazali bisa kita edit dengan penggunaan update data pembeli yang sudah kami buat. Kita bisa ganti jalannya adalah Jalan Bromo. Misalnya sudah pindah si pembeli atau nomor teleponnya juga sudah ganti. Kita ganti dengan data yang baru. Lalu kita simpan. Kita lihat alamatnya apa, sudah berubah menjadi Jalan Bromo. Nah, sudah berubah. Nah, juga di sini bisa kita lakukan penghapusan apabila sudah data ataupun tidak valid lagi, ataupun si pembeli sudah meninggal, juga bisa kita delete. Nah, data juga akan terhapus. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pencarian. Misalnya, di sini kita hanya mencari jenis kelamin perempuan, maka akan yang muncul perempuan saja. Atau kita hanya inginkan Alfredo, Bapak Alfredo, maka akan muncul identitas Bapak Alfredo saja. Di sini kita bisa juga refresh table untuk kembali ke data yang semua data akan kembali. Kita akan close, kita akan lanjut ke menu mobil. Nah, untuk itu di bagian pengkodingan pembeli seperti ini, di sini kami juga menggunakan koneksi database-nya sama seperti login tadi. Lalu di sini ada pendeklarasian.
berapa tabel yang akan kita gunakan? Ada 5. Maka kita menggunakan pendeklarasian 5 buah. Lalu di sini akan pengkodingan ini digunakan untuk kenapa di sini 0, 1, 2, 4, 7? Karena di bagian pembeli tambah pembeli, dia berhubungan dengan nomor berikut, pengurutan berikut. Di sini kita gunakan urutan 0. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kita hanya memerlukan data 5 data ini saja. Nah, misalnya jenis kelamin di nomor 01. Makanya di sini 01. Nah, begitu juga yang di bawah ada untuk penghapusan data. Ini adalah kodingannya. Ada juga kodingan untuk mencari data. Dan ini ada juga untuk refresh data. Dan tambah pembeli ini adalah tombol button yang tadi kita tampilkan dan akan berpindah ke tampilan kodingan tambah pembeli. Dan di sini untuk pengeditan, button pengeditan. Ketika kita klik pengeditan pembeli, akan pindah ke menu F-update pembeli sesuai yang tampil yang tadi sudah saya jalankan aplikasi seperti ini. Bedanya update pembeli dan tambah pembeli di sini karena update pembeli ini harus digunakan ketika datanya sudah ada di dalam tabel atau di dalam database. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pengeditan. Makanya, untuk tambah pembeli ini hanya ingin menambahkan data. Dan ini setelah ditambahkan data, jika ada yang identitas yang salah atau untuk kita update datanya, kita menggunakan fasilitas pengupdatean atau pengeditan, button pengeditan. Di sini. Lanjut kita ke F mobil. Tidak beda jauh juga dengan yang sebelumnya, yaitu data pembeli. Di sini juga akan ketika kita klik tombol tambah, maka akan keluar F tambah mobil. Jika edit, akan ke F update mobil. Jadi, saya jelaskan sedikit untuk pengkodingan F tambah mobil. Tidak juga beda jauh dengan F tambah pembeli. Hanya datanya aja ataupun labelnya yang berbeda. Ini untuk reset, ini seperti sudah dijelaskan, reset itu mengulangi pengisian data, dan ini simpan, dan dia akan connect ke database.
secara otomatis akan masuk ke dalam database showroom yang sudah kita jalankan. Seperti ini codingannya. Lalu F update mobil. Seperti ini juga codingannya. Tidak beda jauh. Nah, setelah itu kita masuk ke F pembelian, data pembelian. Di sini juga kami menggunakan codingan yang sama, tidak beda jauh juga. Di sini kami untuk mengkoneksikannya, kami gunakan codingan seperti ini dengan nama SQL ODBC 5.1 driver, dengan nama database-nya adalah showroom dan servernya localhost, weight-nya adalah root. Tidak beda jauh juga codingannya. Ini merupakan nama sub database dari showroom, dan ini adalah sub dari pembelian, kode pembelian, yang mana adalah urutan dari ataupun sebagai key, sebagai kunci. Seperti ini maksud saya. Primary key ya. Kode mobilnya. Dan ini adalah fasilitas button cari data. Seperti ini codingannya. Dan untuk desainnya seperti ini. Nah, jika kita masuk ke tambah pembelian, maka akan muncul tambah pembelian dengan desain seperti ini. Lalu cari. Nah, nomor pembeli ini sesuai dengan data pembeli. Sesuai dengan data pembeli, lalu nomornya berapa dengan kode primary key-nya berapa yang sudah disediakan di pembeli dan mobil. Data-datanya berapa. Lalu dia akan otomatis terisi di bawah sesuai dengan nomor pembeli yang sudah kita isi dan kode mobil yang sudah kita isi. Lalu kita simpan data dan akan tersimpan datanya di database juga. Juga kita bisa lakukan pengupdatean data. Kita ganti juga. Nah, untuk itu kita akan lakukan video demo aplikasinya. Seperti ini. Oke, kita ulang dari awal. Seperti ini tadi data pembeli. Karena sudah kita coba, kita lanjut ke mobil. Tambah mobil. Misalnya BK 18 80 ACQ dengan merek AC
dengan merek Toyota Rush 1.5 2010. Status dijual dengan harga 250 juta. Data akan tersimpan secara otomatis. Kita juga bisa lakukan reset seperti yang sudah kita coba tadi. Nah, kita juga misalnya mobil sudah terjual, maka kita lakukan edit. Lalu kita ganti dengan terjual. Misal. Nah, jika si pembeli ingin mencari mobil yang kriteria yang dia inginkan dengan harga 200 juta, kita akan munculkan mobil yang harga 200 juta. Ternyata mobil yang harga 200 juta semua sudah terjual. Gitu. Jika ini dua-dua juga lagi dijual, semisalnya kita anggap ini dijual dua-duanya, sedang belum terjual ya, maksud saya, pembeli juga bisa mencari lagi dari sini, dia ingin merek Daihatsu. Misalnya ini banyak ya, kita misalkan saja, kita cari. Nah, dengan harga 200 juta dengan merek Daihatsu, dia sudah mendapatkan mobil yang dia inginkan. Seperti itu. Kita kembali refresh table. Lalu kita bisa menghapus data. Seperti ini. Seperti itu. Nah, lalu kita masukkan pembelian. Nah, di sini kita bisa lakukan data pembelian. Misalnya, kita tambahkan saja dengan nomor pembeli, kita sesuaikan di sini ya. Sebentar, saya akan tunjukkan. Ini nomor pembeli, berapa nomor pembelinya. Misalnya Risa Laila, 53. Dia membeli mobil Honda Vios dengan kode mobil 19 karena mobilnya sedang dijual. Maka kita lakukan pembelian, data pembelian dengan menambahkan data pembelian seperti ini. (53) maka nama Risa akan keluar. Lalu dengan nomor 19 maka akan keluar. Lalu kita lakukan simpan data. Oke. Maka pendataan akan muncul di sini dengan jam sekarang dan tanggal yang sekarang. Kita juga bisa lakukan delete atau edit. Baiklah, terima kasih dari kami. Semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.